Ats-Tsauri, aku pernah bertanya kepada guruku Sufyan Ats-Tsauri, an-rajul, daripada seorang laki-laki, yagzu, yang perang, ahabu ilaika aw yaqra'ul Quran, lebih kamu sukai ataukah yang baca Quran? Tuan, saya menanya Tuan, apa? Kalau Tuan kan orang alim, lebih demenan orang yang pergi perang, apakah lebih demenan Tuan orang yang baca Quran? Baca Quran. Wakola, kata Sufyan Ats-Tsauri, ya saya lebih demen Quran. Anna Nabi sallallahu qala, karena Nabi yang bilang khairukum man ta'allafal Qur'ana wa'al sepedanya benar. Sudah benar. Atas benar. Al-babu tsani, bermula bab yang kedua, fita qira'atu wa qari'an la ghairima, di dalam tarjih qiraat. Itu memperkuat qiraat, wal qari ala ghairiha, dan membaca atas lainnya selain keduanya, qiraat dan qari. Jadi orang yang ahli Quran itu kuat ya, menjadi pilihan, idola. Dikatakan di sini, katanya sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ansari al-Badri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qaum itu maksudnya mengimami akan masyarakat. Siapa yang layak jadi imam di masyarakat? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling iqra, paling hebat bacaannya ya, kepada Al-Qur'an. Itu yang jadi imam. Yang jadi pantas jadi imam itu dia, orang yang aqra'uhum, yang bacanya paling bagus, paling fasihat, dia itu tarjih lebih kuat dia untuk jadi imam. Wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanal qurra'u ashabu majlis Umar wa musyawir kaulan kanu au subbanan. Kanal qurra adalah dulu para qurra, ahli-ahli qiraat, itu mereka yang menguasai majlisnya Sina Umar, bahkan musyawarahnya. Baik itu anak muda, kalau mereka kahulan atau subban anak muda kalau kau orang tua, baik kan udah tua, kalau mereka atau pemuda. Pokoknya kalau mereka ada hubungan sama Quran, itu dipilih sama Sayyidina Umar menjadi orang-orang yang memimpin majelis, megang musyawarah. Kau bukan muslim. Dan bakal datang nanti pada bab, pada hadis ini yang hadis-hadis tadkhulu fi bab, yang masuk di dalam bab. Wa'lam annal madhab as-sahih, dan kamu harus tahu ya, kata Nawawi, sesungguhnya madhab yang sahih, yang mukhtar, alladzi alaihi man ya'tamidu minal ulama, ya, yang dipegang kuat daripada ulama, ana qira'atul qur'ani afdol, baca Quran lebih afdol dari apa? Minat tasbih, daripada ucapan tasbih, wa tahlil ghairihima minal azkar. Waqad ta'ala ala dzalik, dan sungguh telah memperkuat dalil-dalil atas itu. Iya, lebih utama baca Quran daripada baca tasbih, daripada zikir-zikir yang lain. Itu utama. Al-babu tsalis, bermula bab yang ketiga, fi ikrami al-Qur'an wa nahyan idzaim, di dalam menghormati ahli Quran ya, orang-orang yang hafal Quran dihormati, hafiz muliain ya, dan melarang keras daripada menyakiti mereka, jangan kita sakiti. Qala Allah Ta'ala, berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Dzalika, bermula itu orang yang hafal Quran ya, termasuk syiar Allah itu. Makanya siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itulah takwa hati. Takwa itu dapat takzim, kita mengagungkan, menghormati ahli Quran. Qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dan bermula itu siapa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, fa huwa khairun lahu inda rabbih, maka itu orang terbaik baginya di sisi Allah. Orang yang menghormati kehormatan Allah, itu orang yang terbaik di sisi Allah. Siapa? Itu orang yang menghargai, menghormati, memuliakan, mengagungkan ahli Quran di antara. Wa qatala wafid janahaka limat, dan rendahkanlah ya
ahlakmu kepada orang yang mengikuti kepadamu daripada kalangan mukminin. Sampai Nabi aja diperintahkan sama Allah untuk tawadu, rendah hati kepada pengikut-pengikut Nabi dari kalangan orang. Makanya percaya sama Quran. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, laki, mukminat, orang beriman perempuan. Bagaimana tuh orang-orang yang suka nyakitin orang beriman? Bi ghairi maktasabu, dengan selain apa yang mereka lakukan, membuat fitnah ya. Ketahuan kagak ngelakuin, dituduh ngelakuin, disakitin. Faqadita malu buhtanan wa itsman mubina, makanya telah membawa sebuah fitnah besar dan dosa yang nyata. Ada bahasa tuh yang lagi ngetren sekarang. Kita memang tidak bisa ya menjadikan orang semua senang sama kita. Tapi minimal jadilah kita pribadi yang tidak membenci orang-orang. Ya, jangan kita benci orang, menyakiti orang. Laki kayak perempuan orang beriman jangan disakiti. Wa fil bab hadis Abi Mas'ud al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddiman sudah lewat ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala, berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara mengagungkan Allah. Bagaimana kita termasuk kategori mengagungkan Allah? Bagaimana? Ikrama, memuliakan, disaibatil muslim, orang yang mempunyai uban, al muslim, orang muslim. Itu termasuk menghormati Allah ya. Kalau kita menghormati orang tua yang udah ubanan, jangan kita anggap ini laki akhir ke apa udah tua. Jangan, kalau dia orang beriman udah ubanan, hormati. Kenapa? Menghormati orang tua termasuk menghormati Allah. Berarti sebaliknya gimana sebaliknya? Ya, meremehkan orang tua sama dengan remehin Allah gitu. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wahamilil Quran. Dan kedua, orang yang hafal Quran. Termasuk tuh menghormati orang yang hafal Quran. Ghairul ghali ya fihi wal jafian, orang yang tidak berlebihan dan tidak jauh daripada Quran. Wa ikramiti sultan, dan menghormati pemerintah, al muqsid, yang adil ya. Abu Daud wa hadis sahih. Wan Aisyah radhiyallahu an qalat, berkata Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan sama anunazzilan nas manazilam, bahwa memposisikan kita akan manusia pada posisi mereka masing-masing. Kita diperintahkan orang tua, orang tuh tempatin sesuai dengan posisi-posisi mereka. Si Anu di mana posisi? Itu kan jadi panitia gitu, kalau nanti mau posisiin ulama di mana tempatnya, pejabat di mana, orang biasa di. Kita disuruh begitu. Jangan dipukul rata. Ustadz, kiai, orang biasa sama aja sama orang. Nggak ngerti itu orang. Ada posisi-posisi mulia buat mereka. Jangan disamain aja. Ustadz, kiai suruh makan prasmanan, antri pegang piring lagi. Ya, nggak ngerti. Nabi nyuruh posisinya. Raudat Hasan Wan Jabir, ya langsung ya. Wan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ini Abdullah nih perang Uhud ya. Mati syahid. Kata Jabir, saya izin sama Rasulullah, sama ayah, saya ikut perangnya. Ayah aja yang perang, karena ayah tahu ayah bakal mati. Ayah bakal mati syahid. Cuman ayah punya hutang. Lu yang lunasin ya. Lu cari duit yang banyak, lunasin. Sebab semua dosa dihapus dengan mati syahid kecuali hutang. Makanya kata Jabir, saya mau ikut perang pada perang Uhud. Saya tadi izin sama ayah saya, karena ayahnya saya tahu bahwa ayahnya bakal mati di dalam perang. Saya dikasih tugas mencari duit aja. Hutang lunasin. Abdullah bin Rawahah ya. Apa
kata Jabir, anna Nabi sallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengumpulkan antara dua orang laki-laki min qatla Uhud kan, daripada orang-orang yang tewas. Kota itu tewas, orang-orang yang tewas meninggal di perang Uhud. Sumayakulu, kemudian Nabi bilang, ayyuma aktaru akhdan Quran. Coba cari mana yang lebih banyak hafalannya dari Quran. Padahal sama-sama mati syahid ya, sama-sama mati syahid orang terbunuh tuh. Tapi enggak, yang hafal Qurannya banyak kan yang mana kata Nabi? Pak, in usyira ila nima qaddamahu fil lahdi. Maka jika Nabi diisyaratkan kepada salah seorang keduanya, maka Nabi mendahulukan dia fil lahdi, di dalam dikuburnya di lubang landak. Mana nih yang ngapa Quran banyak? Ini ya kita duluin dia. Duluin dia. Kenapa? Ini paling banyak. Dan memposisikan orang, muliakanlah. Nah, Al-Bukhari. Wa Nabi Hurairah anin Nabi sallam innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Waduh, ngeri nih. As'alullah salama ya. Ya latif, ya latif, ya latif. Man adza, siapa orang yang menyakiti li bagiku waliyan, wali kekasih Allah, para wali Allah, orang yang nyakitin para wali Allah, wah ngeri itu. Apa katanya? Fakan adan tuh, aku kasih pengumuman sama dia, kasih info sama dia bil harbi, nanti kita perang ya di hari kiamat. Yang merangin bukannya bala tentara Allah langsung turun tangan. Allah biasanya kalau merangin musuh cukup dengan bala tentaranya, diserbu dengan api, diserbu dengan air, diserbu dengan angin. Udah, ini orang macam-macam sama gua. Udah, kirim aja api, bakar habis. Kirim aja angin, puting beliung. Kirim aja air, banjir tuh. Tapi kalau musuhin wali Allah, saya yang akan hadapin nanti. Jadi kita jangan suka ngeremehin orang ya. Pokoknya orang itu wali. Bahaya. Wa thabata fi sahihaini, dan telah subut tetap ya dalam Sahih Bukhari Muslim nih. Anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana man shalla subha fa wa fi dhimmati ta'ala. Siapa orang yang sholat subuh maka dia berada di dalam garansi. Kayak bahasa keren nih, garansi. Garansi Allah. Tenang, Allah yang garansi. Kita punya BPJS saja Amang. BPJS yang apa namanya, yang cover kita. Tapi kalau orang subuh yang berjamaah, aku yang tanggung, aku yang jadi kawal. Berarti jadi wali gitu. Orang yang subuh berjamaah jadi wali, gue yang jagain. Wala yatubannakallahu bisyai'in min dhimmati. Jangan kamu cari gara-gara sama Allah. Jangan cari gara-gara sama Allah. Kalau Allah udah bilang begitu, kamu jangan sakitin dia. Jangan ganggu. Orang udah termasuk garansi Allah, udah jangan kita ganggu, jangan kita cari gara-gara sama dia. Kenapa? Kita berhadapan sama Allah tadi tuh, faqad adzantul harbi. Ayo perang sama gua. Gitu. Yang subuh ya punya keistimewaan tuh. Dilindungi Allah, dijaga sama Allah. Sampai dulu ada seorang raja namanya Yusuf Al-Hajjaj. Jadi kalau nangkep orang ada ceritanya hidup. Orang tangkap ini nih, masuk. Ya. Iya, kerajaannya dia. Apa namanya kalau bahasa sekarang ya istana ya. Udah masuk istana ketangkap, ya udah mati. Tapi ketika ada satu orang pemuda ketangkap sama dia nyengir aja. Udah, lu nyengir aja lu. Gua tangkap. Orang gua tangkap balik tetap hidup, mati. Lu ngapa nyengir aja? Apa saya kudu takut. Lah, ngapa takut? Saya udah soal subuh. Subuh. Emang apa? Pada hari Nabi, man sholat subuh fi jamaatin fi dhimmatillah, itu dijamin sama Allah, nggak bakal mati. Jangan kamu coba-coba cari gara-gara sama orang yang dijamin sama Allah. Dan hanya sama juru bicaranya, itu bener hadisnya. Iya Bang Soeh, bener loh. Serang pulang. Ada tuh di dalam kitab itu apa namanya? Arba'ah Rasail ya. Ketika itu ada anak muda ketangkep, ya udah main subun, nah aja dia. Ada ustaz juga ketangkep sama dia, ustaz ketangkep.
kagak berjamaah, bunuh dia. Jangan tenang-tenang, tentang usaha harus jamaah tenang wae. Bunuh juga gitu. Allah Akbar ya. Wa anil imamil jalilain, dan daripada dua imam nih, Imam Jalil, apa Jalil? Jalla Jalaluh, Imam Agung. Imam Nawawi ngomongnya Imam Agung. Oh, itu namanya menghormati namanya. Siapa itu? Abi Hanifah wa Syafi'i. Jagoan kita itu Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma qala, berkata keduanya. Ini perkataan imam yang besar kata Imam Nawawi. Lah Imam Nawawi udah orang besar ya. Tapi Imam Nawawi enggak langsung berkata Syafi'i enggak. Jalilin. Itu namanya menghormati, ta'azim namanya. Kita kalau nyebut ulama begitu gurunya. Imam Ibrahim berkata, bujuk Allah. Ibrahim berkata, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, begitu adab namanya. Itu kelas Nabi, kelas Imam Nawawi aja nyebut Imam Jalile, dua-duanya Abu. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Begitu. Qala, "Illam yakun ulama auliya illa falaisa lillahi waliyun." Illam yakun, jika tidak ada ulama itu wali Allah, maka Allah enggak punya wali. Begitu katanya. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kalau ulama bukan dikata wali, berarti Allah enggak punya wali. Ulama itu wali, hati-hati. Gitu. Dia mau ulama doang nggak wali. Kalau ulama bukan wali, terus wali siapa? Allah nggak punya wali. Berarti Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i jagoannya wali, para wali itu. Imam Nawawi ya nggak? Wah, kutbur rabbani semua. Qala Imam Al-Hafidz, berkata Imam Al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir, "I'lam ya akhi, ketahui olehmu hai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka, semoga Allah kasih taufik saya dan juga kamu, amin. Amin. Limardati, untuk meraih ridho Allah. Wa ja'alana, dan semoga Allah jadikan kita mimman yaghsha, daripada orang yang ditutupi oleh ridho Allah. Wa yattaqi, dan orang bertakwa haqqa tuqati. Analuhumal ulama masmumatun, sesungguhnya daging ulama itu beracun. Awas, jangan suka ngomongin ulama ya. Beracun dan ulama. Gimana? Ada perdebatan, sukut aja dah. Jangan jadikan ulama, ngeri. Ulama tuh wali kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah wali. Jadi kalau kita ngeliat perdebatan ulama ini dengan ulama, diem aja. Sukut aja. Gajah lagi pada ribut. Ya, ibaratnya kita semut, jangan masuk ke dalam itu. Kebebek injak kita. Iya, diem aja lo, lihat aja. Jangan jelekin ulama ini, ulama dunia ini, ulama pemerintah ini mana. Racun katanya. Wa adatullah fi hati astari muqtanisim ma'lumatun, dan bermula adatnya Allah. Adat itu kebiasaan ya. Biasanya Allah nih di dalam mendobrak hati, itu mendobrak tutup-tutupan orang-orang yang meremehkan ulama, maklumatun, yaitu maklum masyhur dah. Apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang meremehkan, menghinakan, mengabaikan para ulama. Itu Allah langsung turun tangan ya, karena wali kan para ulama. Karena kalau gedeg sama ulama nih, ya anaknya nggak jadi ulama. Benar, orang gedeg sama ulama, ya anak-anaknya. Bahaya, itu biasanya Allah lakukan seperti itu. Wa anaman atlaqa lisana, dan orang yang terlalu melepas lisannya, kagak bisa ngerem lisannya, ngoceh aja. Bil ulama, di dalam ulama, ngocehin dekat ulama ya. Bithalbi, dengan menggunjing, mencaci, mencela. Ibtala ta'ala qabla mauti, maka Allah kasih balai dia sebelum matinya. Bimautil qalbi, dengan matinya hati. Hatinya mati. Ngeri nih. Hatinya mati ya suul khotimah. Ya, orang yang meremehkan Allah. Makanya fal yahdar, maka hendaklah dia takut.
alladzina yukhalifuna, orang-orang yang suka menentang an amri, dari perintah Allah. Allah perintahkan kita suruh hormat ulama, kita malah kagak ya. Antusibahum, menimpa kepada mereka fitnah, ujian berat, au yusibu adzab alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Al-babur rabi', bermula bab yang keempat, fi adab mu'allimil Qur'an wa muta'allimi, di dalam adab orang yang ngajar Quran. Kalau ngajar mu'allim, kalau belajar muta'allim, hinya Quran. Hadzal babu mal bab ini ba'da maksud kitab. Bermula ini bab serta bab yang kedua setelahnya, inilah tujuan kitab Tibyan. Jadi tujuan kitab Tibyan, bagaimana kita sebagai orang yang guru ataupun murid ya beradab, beretika bersama Quran. Guru Quran ataupun murid Quran. Bahwa tawilun, ini panjang, muntasirun, lagi populer, jidan, sangat populer, panjang. Pak ini usyiru ila maqasid, saya isyarat aja ya kepada maksud-maksudnya, mukhtasara yang ringkas, fifusun pada pasal-pasal ya, sudah itu supaya gampang dihafalnya, wadabtu dan dicatatnya insyaallah. Faslun, pasal awal mayambagi lil mukri, bermula awalnya perkara yang patut bagi orang yang baca Quran. Mukri itu ngajar ya, ngajar Quran, mukri. Makanya Mbak Krapyak itu sebutnya, Mbak Munawir disebut mukri, itu orang yang mengajarkan Quran. Wal qari, dan orang yang membaca Quran. Kalau qari membaca Quran dewek atau baca Quran depan guru. Kalau yang ngajarnya mukri. Ayak sudah bidzalika ridallah, atau niatnya bermaksud keduanya dengan itu membaca Quran kayak atau mengajari Quran. Yang pertama niatnya pengen dapat ridho Allah. Udah nggak dapat apa-apa, nggak niat punya, nggak, itu niat pertama tuh, niat pertama ridho Allah. Allah Ta'ala berkata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina hunafa'a wa yuqimus wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidak diperintahkan mereka kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ibadah juga enggak asal-asalan, mukhlishin, ikhlas lahu untuk Allah. Adina hunafa, akan agama hunafa yang condong kebaikan. Waqimus shalah, dan melaksanakan sholat, itu zakat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Ibadah yang tulus kepada Allah Ta'ala, sholat dan keluarga zakat. Ail billah al-mustaqimah. Dinul qayyim artinya billah, agama yang lurus. Wa fi sahihaini, dan dalam sahih Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat. Itu ya, mau ngajarin Quran kayak mau belajar Quran, niat jaga. Kenapa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena sesungguhnya orang, bagi seorang itu, tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatin, bukan yang dia kerjain. Dia niatin. Dia niatnya apa nih? Itu juga dapat di akhirat nanti. Wahal hadis min usul, ini hadis termasuk daripada usul ya, intinya ajaran Islam ini dia. Pasang nih, ya. Warwinan Ibnu Abbas qala innama yutar rajul ala qadri niyati. Ya, sesungguhnya diberikan seseorang di atas kadar niatnya. Orang diberikan kemuliaan tergantung ukuran niatnya. Niatnya gede dapatnya. Makanya kita diajar tuh di dalam kitab niat ya. Niat kudu digodain, kudu dibanyakin. Niat mah. Kayak kita ngaji gini, niatnya banyakin. Kenapa? Orang dapat sesuatu itu dari kerjaannya sesuai dengan niat. Ini kerja sama Allah begitu, kerja sama Allah. Kalau kerja sama orang kan bukan tergantung niat, tergantung kerjaannya. Kerjaan begitu ya gaji segitu. Bos, saya walaupun malas juga niatnya bagus, bos. Wah kagak niat tuh, yang penting kerjaan tuh. Kalau mau Allah tuh baru dia. Wa an ghairi, dan daripada selain Ibnu Abbas, innama yutannas ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia diberikan tergantung niatnya. Diberikan kemuliaan tergantung. Wa ruwina, dan dirikan anil Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu qala, berkata al-ikhlas ifrul haqq fi ta'ah bil qasdi.
Ikhlas itu adalah ifradul haq, concern, ifrad itu concern nama Allah di dalam taat bil qasid dengan maksud. Udah maksudnya concernnya sama Allah. Ibadah nggak ada apa. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu concern ibadah diarahkan hanya untuk Allah. Wa huwa ayyurida, yaitu ikhlas bahwa dia berkehendak bi taati dengan taat kepada Allah, at-taqarrub ilallah, pengen dekat aja sama Allah. Ibadah mah ibadah tujuannya pengen dekat sama Allah. Sebab kagak ada kenikmatan ruh batin ya tanpa ada punya niat taqarrub. Itu kalau nikmat zahir mah kan, nikmat zahir mah ada batasannya, tapi nikmat batin itu yang paling langgeng ya, taqarrub kepada Allah. Duna syai'in akhar, tidak ada efek samping ya, nggak ada punya tujuan lain. Minta sanno lil makhluki, daripada bersandiwara kepada makhluk, bukan bersandiwara. Agak doa nangis, oh. Pas lihat di belakang orang menangis, alhamdulillah. Ya itu minta sanno namanya, ya bersandiwara sama orang. Awiktisabi Muhammad, atau mencari pujian indan nas di sisi manusia, bukan cari pujian. Rajin ngaji nih mah tuh, mantep tuh, cocok jadi mantu nih. Nah, kenal lu buat tipu lu. Udah udah lagi ngantuk gitu ya. Tidur puji. Mahabbati madhinal khalqi, atau demen pujian daripada makhluk. Enggak ikhlas tuh mah, ibadah pengen dipuji. Azan pengen dipuji, baca Quran pengen dipuji, ngajar punya. Enggak ada lagi tuh, kayak jatuh semua di hari. Makanya kalau dicela langsung ngambek dia. Tadinya ajannya rajin, itu ajan mulu, terus dikatain dikit tuh ngambek, udah kalau ngajar lagi ya ketahuan tuh mah. Pas dipuji mah, ajan lu bagus, lah ajan rajin banget. Kalau dipuji semangat, ya dicela kendor, alamat tuh kagak ikhlas. Haya, au makna min manis wa taqarrub, atau makna daripada beberapa makna selain taqarrub ilallah. Apa aja kalau makna taqarrub itu namanya disebut bukan ikhlas. Wa qala, dan qala berkata Imam Abu Qasim Qusyairin di atas riwayat saya, qala boleh juga dikatakan ikhlas itu al-ikhlas tasfiyatul fi'li, yaitu membersihkan perbuatan an muladzah makhlukin, daripada mencari perhatian kepada makhluk. Itu ikhlas. Ibadah nggak cari perhatian orang mau puji mau celak nggak ada urusan, gua mau amal aja. Wa Hudzaifah al-Mar'ashi radhiyallahu anhu, al-ikhlas istiwa abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas mah pokoknya sama aja, istiwa tuh sama, perbuatannya hamba dhahir batin sama. Antara dhahirnya mengeruku, batinnya ruku. Zahirnya sujud, zahirnya baca Quran, batin baca Quran gitu. Bukan zahirnya baca Quran, hati lagi ngarep dipuji. Zahirnya sujud, hati lagi pengen dipalem gitu. Itu namanya kagak ikhlas. Karena antara zahir sama batin enggak klop. Enggak klop tuh. Zahir baca Quran, hatinya membaca Quran. Lillah, ikhlas. Ini kita lagi diajarin ya, sebelum kita masuk bab tibian yang sono, pasang niat dulu ya mas, mau jadi ahli Quran, mau baca Quran, baca Quran ya. Wan Dinnun, dan daripada Dinnun radhiyallahu anhu, qala salatun min alamatil ikhlas, ada 3 di antara tanda ikhlas. Ini 3 nih, kan ikhlas. Kali ini enggak ada, belum ikhlas kita. 1, istiul madi wa dzami minal amati. 1 sama aja, mau dipuji mau dicela dari orang awam. Orang awam kita muji, nyela, nggak ngaruh. Emang sih gua targetnya makhluk? Enggak, gua targetnya Allah. Belum tentu dipuji orang, dipuji Allah. Belum tentu dicela orang, dicela Allah. Bisa jadi yang dipuji dicela Allah, bisa dicela orang, dipuji Allah, begitu. Sama aja tuh. Jangan kendor. Kalau gampang tuh orang ngambek tuh, orang kagak ikhlas. Orang ambekan, ya udah kan gitu. Emang apa? Habisnya kalau dicela dia langsung berhenti, mundur. Begitu dipuji semangat dia. Rajin lu. Jadi kudu sama. Pujian, celaan buat makhluk nggak ada harganya.
Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amal fil amal. Yang kedua, melupakan mandang amal di dalam amal. Kalau udah beramal, nggak pernah lihat amalnya, nggak ada lihat, nggak disebut-sebut, nggak disanjung-sanjung, udah lupa aja. Itu tanda orang ikhlas. Kalau disebut-sebut mah, oh kalau gua kagak bantu mah kagak jadi tuh. Nah, sebut. Yang ketiga, waqtil amal fil akhirati. Yang ketiganya berharap pahala amal di akhirat. Enggak ada ngejar target amal di dunia pahalanya. Wanil Fudail bin Iyad, daripada Fudail bin Iyad. Reman jadi wali nih, Fudail bin Iyad. Makanya yang pernah jadi reman, enggak usah gue mah kagak jadi wali kali, emang gue mah sejarah hidup gue kelam dulu. Jadi banyak wali-wali yang sejarah hidupnya kelam. Dan begitu dia tawajuh, ya fokus konsen sama gue. Ini benar Fudail bin Iyad. Cakep banget nih. Ibarat beliau dengan tentang apa yang ikhlas tuh? Kalau berkata ya tarkul amal li ajnas riya, meninggalkan amal karena ada orang, itu riya. Pengen qobliyah, pengen badiah, tidak orang lagi, enggak qobliyah enggak badiah, apa takut riya gue. Itu justru riya lo. Ninggalin amal bukan karena Allah, karena orang. Riya. Sekarang wal amal li ajnas, sekarang beramal untuk semata-mata orang. Syirkun, lebih berat lagi tuh syirik. Mumpung ada orang qobliyah. Mumpung ada orang badiah. Bukan riya itu syirik. Berbuat amal karena ada orang. Sekarang enggak qobliyah ada orang. Enggak badiah ada orang. Riya. Jadi lu serba salah babak belur kan lu. Babak belur ninggalin riya, ngerjain syirik. Gimana tuh? Yang ikhlas. Yang ikhlas katanya begini, wal ikhlas ayyuhal. Ikhlas itu Allah sembuhkan kamu dari keduanya. Enggak ada target makhluk, mau ngerjain kayak mau ninggalin karena Allah, bukan karena makhluk. Itu baru namanya ikhlas. Sepanjangnya Allahu Akbar. Salatullahi wa